Selama berabad-abad, sejumlah wilayah Nusantara telah disinggahi dan menjadi tujuan banyak orang dari berbagai etnis, ras, dan suku bangsa dari berbagai pojok dunia untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Pada abad ke-18 misalnya, orang-orang Tionghoa di Kalimantan Barat yang didatangkan ke wilayah ini sebagai pekerja tambang emas sempat membentuk komunitas-komunitas yang mempraktekkan model kehidupan demokratis, yang bahkan disebut beberapa kalangan sebagai republik kecil. Kesultanan Sambas dan Panembahan Mempawah yang memiliki sejarah kedekatan dengan Kesultanan Palembang. Menurut budayawan Tionghoa, Hasan Karman, penguasa dua kesultanan di Kalimantan Barat sengaja mendatangkan orang-orang Tionghoa untuk menggarap penambangan emas di wilayah Monterado dan Mandor, Kalimantan Barat. Mereka ingin meniru sukses Kesultanan Palembang yang menjadi kaya berkat tambang timah yang dieksploitasi dengan mendatangkan para penambang dari Tiongkok. Kedatangan Tionghoa ke Monterado dan Mandor itu dipicu oleh informasi yang mengatakan bahwa daerah Bangka Belitung ada kelompok orang Tionghoa yang sangat jago menambang. Di sana terkenal tambang timah. Nah, itu didatangkan oleh Sultan Palembang. Bangka Belitung kan di bawah kekuasaan kerajaan atau Kesultanan Palembang. Nah, melalui pelayaran kapal-kapal itu informasi itu sampai ke daerah Kalbar dan didengar oleh Sultan Sambas dan Panembahan Mempawah. Mempawah disebut Panembahan waktu itu juga raja ya. Nah, kemudian mereka berinisiatif mengundang, kemungkinan waktu itu ada agen-agen yang pengerah itu ya, didatangkanlah untuk menambang emas di Monterado. Monterado tentu bukan di Monterado itu saja dan sekitarnya yang mempunyai potensi emas. Mayoritas penambang yang didatangkan Kesultanan Sambas dan Mempawah berasal dari suku Kek atau suku Hakka yang dikenal memiliki kemahiran dalam pertambangan. Karena terkenal bahwa orang Hakka ini jago menambang di Bangka Belitung. Mereka jago membuat alat, terutama keahliannya mereka adalah pengairan. Untuk penambangan zaman itu, yang hebat itu adalah cara pengairannya. Bagaimana air dialirkan, memisahkan antara kandungan-kandungan mineral itu dari tanah, kemudian dipilah-pilah. Itu jago sekali. Penambangan emas di wilayah Monterado dan Mandor yang berlangsung sukses dengan cepat bukan hanya mendatangkan kekayaan bagi Kesultanan Sambas dan Mempawah. Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari pertambangan emas, kedua kesultanan aktif menyuplai kebutuhan dan peralatan yang diperlukan orang-orang Tionghoa pekerja tambang. Sebaliknya, orang-orang Tionghoa ini harus menyetorkan semacam upeti kepada kesultanan. Dengan mungkin awalnya ya mungkin 73 ya, Sultan dapat 7. Yang pendatang Tiongkok waktu itu kan itu dari Cina. Cina dapat 30. Nah, begitu. Sementara itu, sebagian besar orang Tionghoa yang datang ke Monterado dan Mandor adalah laki-laki yang belum menikah atau tidak membawa anak istri mereka. Kondisi ini memicu terjadinya perkawinan lintas ras antara masyarakat asli Kalimantan Barat dengan kaum pendatang Tionghoa. Nah, lama-lama ya, karena mereka datang itu rata-rata bujangan, bukan bujangan lah, tidak membawa istri. Ada yang ada istri di sana di Tiongkok, tapi datang ke sini tidak bawa istri. Menikahi atau mengawini penduduk lokal. Nah, penduduk lokal kan punya wilayah tanah dan lain sebagainya.
Mungkin sudah masuk ke keluarga itu, ditawarin keluarga itu ada wilayah. Nah, lama-lama mereka merasa berat untuk membeli sembako yang dimonopoli dengan harga lebih mahal. Ya. Nah, pajak tetap dia bayar, tapi lama-lama kan berat, hasil nggak sebanding. Mereka mulai menambang sendiri dengan wilayah tanah yang milik mungkin keluarga istri. Jadi penambang itu sendiri memberikan tambahan income pada kesultanan. Apakah rakyat juga ikut merasakan kemakmuran? Itu perlu penelitian, gitu ya. Maklum ini kerajaan. Apalagi datangan ini pun tentu ada motif untuk keuntungan. Tentu tadinya untuk kemakmuran sudah terbagi 3. Satu untuk sultanan, keluarganya, satu untuk kelompok ini. Sampai mereka bisa mendirikan republik. Ini ada tulisannya mengatakan ketidakpuasan kepada kesultanan. Kepada Belanda juga. Gitu ya. Nah, jadi saya kira memang arahnya kepada kemakmuran, tapi tak tercapai. Pada paruh pertama abad ke-18, ketika jumlah orang Tionghoa di Monterado dan Mandor mencapai ribuan orang dan kehidupan komunitas-komunitas pendatang kian berkembang, sejumlah kongsi atau sejenis perkumpulan kemitraan terbentuk. Mereka datangnya itu umumnya dari satu desa yang sama. Karena satu desa justru kemudian mereka membentuk komunitas gitu. Nah, komunitas inilah yang kemudian membentuk kongsi-kongsi berdasarkan wilayah-wilayah kerja mereka begitu. Unit-unit kerja lah sebenarnya tadinya. Kenapa kongsi? Itu kepentingan. Bersama kan lebih baik daripada sendiri-sendiri. Nah, perkembangan begitu cepat dengan kedatangan yang besar-besaran, sekitar yang awal itu kan sekitar 1720 ya datang. Kemudian pada tahun 1740-an, 20 tahun kemudian datang banyak sekali. Dan masa itu sudah mulai marak kongsi-kongsi kecil. Ya. Kongsi-kongsi kecil ini kemudian berkembang, ada yang gesek sendiri, ada konflik internal mereka. Lama-lama melihat bahwa nggak enak juga berkonflik. Ya. Konflik itu tidak menguntungkan, merugikan. Nah, waktu itu tercatat ada 14 kongsi yang lumayan besar, ya, sedang, kecil, menengah. Mereka sepakat akhirnya membentuk sebuah federasi, 14 kongsi itu menjadi satu. Nah, dipusatkan di ibu kotanya atau pusatnya di Monterado. Lewat kongsi-kongsi yang terbentuk di Monterado dan Mandor sejak tahun 1776, para penambang Tionghoa berupaya menghimpun kekuatan dan mengatur kehidupan bersama mereka secara adil. Fungsi kongsi-kongsi yang kemudian berhimpun dalam federasi ini bahkan seperti negara, hingga beberapa pihak menyebut federasi kongsi ini sebagai republik. Sebenarnya kan nama republik itu bukan diberikan oleh mereka sendiri. Mereka tidak menyebut dirinya itu perkumpulan mereka atau federasi mereka republik. Mereka hanya menyebut nama mereka itu kongsi. Ya. Nah, Belanda ketika datang kaget. Orang Tionghoa di negeri asalnya di Tiongkok itu kan monarki absolut, kerajaan absolut. Kok di sini ada entitas suatu wilayah, dia lihat ada wilayah. Terus ada pasukan keamanannya. Terus ada pemimpinnya. Cara pemimpinnya pemimpinnya itu itu dipilih. Itu kan gaya demokrasi macam republik seperti di Perancis itu. Nah, akhirnya mereka menamakan bahwa entitas ini republik. Karena memang itu memenuhi syarat sebagai republik. Keberadaan kongsi-kongsi masyarakat Tionghoa yang terhimpun dalam sejenis federasi yang berfungsi layaknya institusi negara demokratis di Monterado dan Mandor pada awal abad ke-18 telah menarik perhatian sejumlah kalangan. Beberapa tulisan misalnya menyebut kongsi Lanfang di Mandor, Kalimantan Barat sebagai republik pertama di Nusantara karena memiliki ciri-ciri layaknya negara republik. Seperti mempunyai aparat pemerintahan dan tentara sendiri dan memiliki sistem pemilihan kepala pemerintahan yang dipilih dengan mekanisme demokratis. Memang dasarnya itu, basicnya itu adalah pemilihan. Yang oleh konsep Barat itulah disebut demokrasi. Itu ya.
Memang itu demokrasi dari segi itu. Ya. Tapi yang kita lihat masa depannya, sebenarnya itu antara kelompok sendiri gitu. Pemilihannya antara kelompok. Jadi kelompok lain tidak bisa masuk, apalagi jadi pemimpin. Anggota pun tidak bisa gitu. Nah, apakah ini demokrasi? Apakah negara ini demokrasi? Gitu ya. Hanya pemilihan pemimpin antar kelompok. Kalau disebut republik sebagai sebuah negara itu tidak benar ya, karena bagaimanapun yang berdaulat adalah kesultanan gitu. Sementara kongsi-kongsi ini mendapat otonomi khusus dari kesultanan, dan di dalamnya dia memang mengelola sendiri sistem seluruh pengelolaan, bukan hanya pertambangannya, tetapi seluruh anggota masyarakat di wilayah itu, begitu, termasuk sistem keamanannya gitu. Mereka memiliki sistem keamanan sendiri, dan mereka juga menjalankan sistem perekonomian sendiri dan sistem kemasyarakatan sendiri, begitu. Menurut budayawan Tionghoa Hasan Karman, penyebutan Lanpang sebagai republik pertama di Nusantara merupakan kesalahpahaman yang terjadi karena minimnya literatur yang membahas sejarah keberadaan kongsi-kongsi masyarakat Tionghoa ini. Yang benar adalah ada dua entitas. Yang pertama adalah Federasi 14 Kongsi di Montrado. Namanya dalam bahasa Khek atau Hakka lokal ini namanya Fosun. Ya. Fosun itu artinya damai sejahtera lah kira-kira. Kemudian yang kedua baru Lanfang dalam bahasa Mandarin atau Lanfong dalam dialek Hakka di sini, di Mandor. Ya. Yang duluan adalah Montrado 1776. 1 tahun kemudian Mandor baru berdiri dengan angka yang cakep nih, 1777. Kongsi Hesun Songting di Montrado yang berdiri tahun 1776 merupakan gabungan dari 14 kongsi kecil di Montrado dan Sambas. Saat tim melawan lupa menelusuri jejak kongsi Hesun Songting di wilayah Montrado, sisa-sisa kejayaan kongsi besar itu sudah tidak banyak terlihat. Saat ini, di bekas lokasi pusat kongsi Hesun Songting yang terletak di desa kecil Montrado yang berjarak sekitar 177 km dari Pontianak, hanya tersisa sebuah tiang dari kayu berlian yang menjulang di tengah pasar nan sepi. Pertambangan emas di Montrado yang pernah berjaya pada abad ke-18 hingga ke-19 juga sudah lama tidak beroperasi. Kalau dulunya ini kan termasuk lahan pertanian, Bu. Ya, cuman karena saya beberapa waktu kemarin tambang yang marak di daerah kami Montrado itu di atas tahun 90-an. Ya begini jadinya bekas tambang, saya tinggal tambang itu lah. Kalau pertambangan emas di Montrado ini berhentinya itu di bawah tahun 2000, itu udah berhenti. Dulu sih banyak, kalau sekarang sih udah kurang, maksudnya makanya berhenti cari tambang emas tuh. 20 gram juga masih ada. 20 gram. Oke, terus Bang, waktu 2015-2014 sudah mulai berhenti itu sehari bisa dapat berapa Bang? 3 gram paling, 2 gram. Berbeda dengan jejak kongsi Hesun Songting di Montrado, jejak kejayaan kongsi Lanfang di Mandor, Kalimantan Barat relatif masih bisa ditelusuri. Jejak itu diantaranya bisa dilihat pada monumen Lu Fang Pak yang telah berdiri sekitar 200 tahun lalu di desa Mandor. Monumen yang dibuat untuk mengenang Lu Fang Pak, pendiri dan pemimpin legendaris kongsi Lanfang ini, setiap tahunnya masih ramai dikunjungi warga Tionghoa yang datang untuk berdoa, terutama pada hari kelahiran Lu Fang Pak. Jadi tanggal 8 mereka tuh datang sembayanginya setiap tahun. Itu biasa dari luar negeri, dari Surabaya, pokoknya Cina-Cina yang dulunya pernah tinggal di Mandor nih. Kongsi Lanfang berdiri pada tahun 1777. Kongsi besar ini merupakan gabungan sejumlah kongsi di Mandor yang kala itu masuk dalam wilayah kekuasaan Panembahan Mempawah. Kongsi Lanfang didirikan oleh Luo Fongpo atau lebih dikenal sebagai Luo Fang Pak, seorang tokoh masyarakat Tionghoa yang berasal dari kalangan terpelajar dan pernah menjadi guru di Pontianak.
Luo Fangpak diangkat sebagai pemimpin Kongsi Lanpang setelah kelompok-kelompok imigran Tionghoa di Kalimantan Barat yang kala itu kerap terlibat perselisihan, sama-sama membutuhkan hadirnya seorang pemimpin yang bijak. Sosok Luo Fangpak dalam beberapa catatan dilukiskan sebagai tokoh yang bijak dan mahir dalam menjembatani hubungan sosial dan memilih strategi politik. Pertama, mungkin karena secara alamiah, tadi saya katakan bahwa Liu Fangpo latar belakangnya bukan buruh, itu bukan semata-mata buruh, tapi dia seorang terpelajar, sehingga dia memang mempunyai kemampuan untuk membuat strategi-strategi seperti itu. Di sisi lain, dengan kemampuan intelektualnya, maka dia tahu bahwa segala sesuatu tidak harus diselesaikan dengan kekerasan. Jadi dia sudah mengandalkan kemampuan negosiasinya untuk bisa bertahan, karena dia tahu bahwa ini bukan tanah dia gitu kan, bukan kekuasaan dia gitu. Dia pendatang di situ gitu. Jadi dia harus bisa membawakan diri dengan baik. Saat ini, jejak kejayaan Kongsi Lanpang di Mandor, Kalimantan Barat bisa dilihat pada hamparan lubang-lubang tambang bekas pertambangan emas yang banyak terdapat di wilayah Desa Mandor. Saat menelusuri wilayah ini, tim melawan lupa menjumpai banyak penambangan emas ilegal beroperasi. Penambangan emas ilegal di tambang-tambang ini sudah tidak lagi menggunakan teknologi lama ala penambang Tionghoa yang terkenal efisien, tapi menggunakan teknologi yang cenderung merusak bentang alam sekitar Mandor. Dan kelihatannya zaman itu penambangan itu tidak mencemarkan lingkungan atau merusak lingkungan. Nah, ini yang salah satu yang membuat mereka sangat bagus. Beda dengan penambang yang sekarang, dia beli mesin, pakai genset, pasang, sedot, semprot, terus pakai kimia untuk memisahkan mineral itu. Terus kimia seperti amankan dulu, langsung dibuang begitu, mencemari lingkungan. Zaman itu kelihatan tidak, karena peninggalan itu sampai pada saat belum ada penambang tradisional atau liar itu, alam Kalbar itu bagus, nggak tercemar. Presiden Republik Lanpang yang terakhir, Liu Asin, memilih strategi untuk kooperatif dengan Belanda. Karena Belanda menawarkan, you mau takluk, you boleh eksis. You nggak mau takluk, kami habiskan. When America is united, America is totally unstoppable. The Vice President wants to play a role. He needs to get in line and make his case. Solve the problem in the future. By fighting each other, we go nowhere. This is a government and this should be a country that believes in aspiration and wealth creation. Mata Anda dalam merekam peristiwa internasional. Dunia hari ini, setiap hari jam 11:30 malam di Metro TV. Apakah yang telah diajarkan oleh waktu kepada kita? Sungguhkah kebaikan menjadi cermin jiwa atau ternyata sekadar kostum belaka? Apakah kita diam-diam masih mengorbankan segalanya demi yang fana, bahkan mengorbankan sesama? Sesungguhnya, untuk menjadi satu tidak harus menjadi sama. Masa kejayaan kongsi-kongsi masyarakat Tionghoa di Monterado dan Mandor, Kalimantan Barat hanya berlangsung selama sekitar 100 tahun. Kongsi-kongsi ini runtuh menyusul masuknya kekuasaan kolonial Belanda di Kalimantan Barat sejak akhir abad ke-18. Setelah memenangi perang di Ponorogo di Pulau Jawa dan mengatasi perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat pada awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai berusaha kembali menaklukkan kongsi-kongsi masyarakat Tionghoa di Kalimantan Barat. Untuk menaklukkan kongsi-kongsi merdeka di Monterado misalnya, Belanda tidak hanya menggunakan kekuatan militer, namun juga memakai cara-cara adu domba dengan menciptakan konflik antar kongsi antara kongsi-kongsi dengan kelompok masyarakat lokal dan antara kongsi-kongsi Hezunzongting dengan Kesultanan Sambas. Belanda memang tukang ngobok-ngobok.
kita di sini tahu bahwa mereka mempunyai strategi divide et impera, memecah belah untuk menguasai. Nah, ini juga karena salahnya sendiri anggota Federasi 14 Kongsi di sini. Ya, yang konflik paling utama, yang paling sering berkonflik adalah Kongsi Taikong atau Takang Kongsi, sama Samtiaukeu Kongsi yang di wilayah Sambas. Nah, supaya kekuatan mereka kuat, Samtiaukeu itu banyak meminta bantuan Sultan, ya, juga minta bantuan dari Belanda. Sementara Kongsi Taikong ini hanya mereka sendiri. Nah, itulah nampak di catatan seolah-olah Taikong ini yang memberontak kepada pemerintah, memberontak kepada pimpinan atau presiden Republik Lanfang yang terakhir, Liu Asin, memilih strategi untuk kooperatif dengan Belanda. Karena Belanda menawarkan, you mau takluk, you boleh eksis. You nggak mau takluk, kami habis. Sejarah keberadaan kongsi-kongsi masyarakat Tionghoa yang pernah berjaya di Kalimantan Barat pada sepanjang abad ke-18 menunjukkan bahwa wilayah Nusantara sejak lama telah menjadi tanah harapan, tanah impian bagi banyak orang dari berbagai latar suku, etnis, dan ras untuk mengejar kehidupan yang lebih baik. Impian kebahagiaan yang kerap kali harus diperjuangkan dengan tetesan keringat dan perlawanan yang tak kenal menyerah. Metro TV, knowledge to elevate. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.